Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah setia Masjid An-Nida MNC TV, para pecinta nikmatnya sedekah, semoga kita semua senantiasa mendapatkan lindungan, naungan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi ini kami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan di Rabu pagi ini kita akan mengkaji kajian hadis masih dalam kitab Riyadhus Shalihin. InsyaAllah kita masih dalam mengkaji babul muraqabah, yakni bab pengawasan diri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, dan Allah Maha memantau segala aktivitas dan kegiatan manusia, baik secara zahiriyah ataupun batiniyah. InsyaAllah nanti guru kita akan memberikan kepada kita hadis-hadis yang ada kaitannya dengan muraqabah, dan mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, kita jadikan sebagai doa. Apapun yang menjadi hajat dan niat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, dan hari ini semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kepada para guru kita yang memberikan ilmunya kepada kita, semoga Allah berkahi kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling demen Ustadz Albar membahas tentang muraqabah. Karena kalau habis ngebahas ini tuh kita rasanya sama Allah dekat gitu. Hasilnya adalah satu, kita takut berbuat maksiat. Ya. Dua, kita pengen memberikan yang terbaik. Kayak kita pengen dapat perhatian dari orang tua gimana sih? Ketika kita pengen dapat perhatian dari orang tua kan kita melakukan hal-hal yang membuat dia senang. Dia lagi diam, tiba-tiba kita datang, kita pijitin kakinya, kita pijitin palanya, kita pijitin dia punya bahu. Tapi lihat seorang anak yang orang tuanya nggak ada di rumah. Wow, dia lari-larian berantakan ya kayak gitu deh. Kurang lebihnya begitu. Tentu nanti kita akan belajar anak-anak yang dewasa. Ada hadisnya tuh. Dari Riyadhus Shalihin ini ada hadisnya. Ya, siapa sih orang yang disebut pinter? Siapa sih yang disebut blow on? Yang disebut bodoh. Yang disebut pinter ternyata bukan yang menyelesaikan S3 dengan cum laude atau double cum laude, bukan. Ternyata sederhana. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang-orang yang panjang umurnya gitu dan baik amalnya. Sebaliknya, man tala umruhu terus wasa'a amalu. Orang-orang yang kemudian dia panjang umurnya tapi amalnya buruk. Kita akan nyampe. Subhanallah ya, banyak orang yang merasa dekat tapi dia pun melalaikan gitu. Nah, kita beristighfar, mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi bahagian orang-orang yang seperti itu. Ai dekat mah dekat, ai maksiat mah maksiat. Innalillahi ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni. Kita baca Ummul Istighfar dulu yuk. Mudah-mudahan Allah pagi ini ngampunin kita semua. Aminin doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Ya Allah ya Rahman Rahim. Engkau melihat dan mendengar saya ya Allah. Sebentar lagi akan membaca Ummul Istighfar. Mudah-mudahan Engkau ampuni saya. Engkau ampuni jamaah Masjid An-Nida MNC. Engkau ampuni ya Allah seluruh masyarakat yang mendengar, melihat lewat layar kaca pada pagi hari ya. Atau di siaran tundanya atau lewat websitenya ya Allah. Agar Engkau ampuni dengan pembacaan Ummul Istighfar ini dosa-dosa kami. Engkau ampuni keburukan kami, Engkau ampuni maksiat kami. Engkau ampuni, Engkau maafkan ya Allah segala keburukan, maksiat, dosa orang tua kami.
anak-anak keturunan kami sampai hari kiamatnya ya Allah. Kerabat kami, keluarga kami, teman-teman kami. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqatana, nahnu abiduk, nahnu ala ahdika wa'dika mastata'na, nastaghfiruka wa na'udzubika min syarri ma sana'na, wa min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Subhanal munaffisi an kulli madyun. Subhanal mufarriji an kulli mahzun. Subhana man kana amruhu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya mufarrijal humum, ya hayyu ya qayyum, biyadikal khair, nas'alukal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Hadza ad-du'a lana wa liwalidina wa liauladina wa lidzurriyyatina wa lijami' ahlina wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, doa Ummul Istighfar tadi disambung dengan doa anti susah, ya. Doa supaya tidak punya hutang juga atau dolona hutang. Insyaallah mudah-mudahan saudara yang ngerti dan mengamini, insyaallah tambah makbul doanya. Yang tidak mengerti pun, insyaallah ikut dah sama yang mengerti. Mudah-mudahan Allah Maha mendengar lagi, Maha menjawab segala doa. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah commercial break yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, ya. Babul muraqabah ini mudah-mudahan menimbulkan rasa di diri kita ini diawasi oleh Allah. Ya. Istilah saudara yang sedang ikut ujian, ya kayak gitu deh, ada pengawas gitu. Kita nggak berani nyontek, nggak berani bahkan nengok pun nggak berani. Karena begitu kita nengok langsung ditegur, kamu. Nah di dalam surah Al-Fajr misalkan kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Memang kita ini kurang ngaji sih. Yang udah ngaji aja banyak lupanya. Bagaimana yang enggak gitu. Ada orang bilang gini ya, dia mau ngaji-ngaji terus. Ayo mau maksiat jalan terus. Sebenarnya enggak gitu sih. Coba aja terus ngaji. Insya Allah mudah-mudahan lama-lama hidayah itu datang. Ya. Dibanding tentu saja sama orang yang tidak pernah ngaji. Ada juga orang yang gak pernah ngaji tapi dapat hidayah. Tahu nggak? Ternyata dia nyimpen orang tua yang senantiasa mendoakan dia. Bisa juga gitu. Dia menyimpan seorang istri yang senantiasa menangis untuk rizki yang dibawa oleh suami. Bisa. Ternyata dia nyimpan seorang anak di pondok. Ya, di pesantren. Yang senantiasa sholat malam di malam hari lalu berdoa untuk ayahnya. Agar ayahnya sayang sama bundanya. Agar ayahnya tidak menyanyiakan istrinya. Ya nih ibunya nih anak. Bisa jadi hidayah Allah datang tanpa sabab. Tapi sebenarnya disababin juga. Sabab yang Allah kehendaki datangnya. Di dalam surah Al-Hadid. Ya, surah yang Masya Allah. Saya pengen sih ngasih amalan. Tapi takutnya gak dipakai. Ya, yang benar. Salawat 100 kali dipakai gak? Coba saya tanya, siapa di antara bapak dan ibu di majlis An-Nida? Jawab yang jujur ya. Yang kemarin membaca sholawat 100 kali. Yang benar tuh. Hah?
Iya mana. Tuh coba. 100 kali salawat itu juga menjadi pelajaran kita. Dipakai enggak? Enggak. Mau nambah terus yang baru, yang lama aja nggak dipakai. Dibaca Ustadz, iya. Karena yang ngaji kan bukan cuma Anda. Bukan cuma ibu dan bapak, tapi pemirsa di tanah air. Mungkin pemirsa ada yang pakai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 100? Nah, istighfar 70 kali. Dipakai enggak? Oh, bacanya 100 kali. Ada yang enggak ngacung. Kenapa enggak ngacung? Saya bacanya 1000 kali Ustaz. Subhanallah. Allah karim. Mudah-mudahan. Kemarin ada yang nanya, Ustaz diulangi lagi dong. Yang pakaiannya Ibu Leni Kemiri tuh. Ya. Surahnya apa saja? Oke, dengerin nih pemirsa. Dengerin ya. Surahnya itu dia baca surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk atau Tabarak. Kapan dia bacanya? Kapan kita bacanya? Waqi'ah habis subuh. Terus duha Ar-Rahman. Ini habis duha Ar-Rahman. Habis asar Waqi'ah. Habis isya Yasin. Mau tidur Al-Mulk atau Tabarak. Terus nanti begitu sholat malam 4-4-nya dihabisin. Ya, 4-4-nya dihabisin. Nah, ternyata kita belajar kemarin bahwa dengan begini saja rezeki Allah akan datangkan. Dan kalau dibilang ngaji melulu, enggak juga sih. Tabarak paling 5 menit. Waqi'ah paling 5 menit. Ya bakalan 1 jam kalau ngajinya begini. Ida ya itu boleh 1 hari malah kali. Kalau bacanya udah bisa, udah rapi, udah lancar, apalagi dia hafal, insya Allah 5 menit kurang. Daripada ngelobi pimpinan bank, ya enggak? Mendingan melobi Allah Ta'ala. Daripada melobi anggota dewan, mendingan ngelobi Allah Ta'ala. Daripada ngelobi pimpinan pabrik, mendingan ngelobi Allah Ta'ala. Pengen apa ente? Pengen naik gaji. Lobi dia tuh direktur keuangan, tetap aja dia tidak bisa memutuskan sesuatu. Dia perlu rapat. Nah rapat itu rapat tahunan, namanya rapat umum pemegang saham. Lama. Mendingan rapat sama Gusti Allah. Nah makanya ini ya, saya mengetahui ayat ini ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum di dalam surah Al-Hadid. Ya, ayat 4. Tidak harus selalu melulu kita bawa kepada ketakutan. Ente jangan macam-macam, Allah sama ente loh. Ente jangan macam-macam, Allah bersama ente loh. Ente jangan macam-macam, Allah ngeliatin ente loh. Ente jangan macam-macam, Allah ngawasin ente. Tidak harus selalu dibawa pada hal-hal yang sifatnya maksiat. Ketika kita sedih pun bawa itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ngapain sedih, ada dia. Subhanallah. Ngapain kamu kecewa, ada Allah. Ngapain kamu takut, Allah nemenin. Subhanallah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ketika kita nyari duit, kita pun menghibur hati kita. Allah bersama kita ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Betul memang babul muraqabah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat. Nah, amalan baru pagi hari ini, siapa orang yang membaca surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6, ayat 1 sampai dengan 6, insyaallah ya, dia berdiri sebelumnya sholat hajat 2 rakaat. Setiap kali dia habis sholat fardu, kecuali subuh sama asar, dia lakukan sebelumnya. Paham nih kira-kira? Sholat hajat dulu, baru baca ini ayat 1 sampai dengan 6. Lalu kemudian dia berdoa, insya Allah doanya kabul. Doanya sih cukup panjang nih kalau buat orang biasa mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawajjahu bika. Atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah.
Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atawajjahu ilaika inna nas'aluka nafhatan min nafahatika wa fathan yasiran wa rizqan wasi'an. Panjang tuh doanya. Nah, supaya enggak ribet, Bapak Ibu yang enggak hafal, ya doa sendiri aja udah. Salat 2 rakaat sebelumnya subuh, tambah lagi 2 rakaat salat hajat. Baca itu Ismullahil A'zam, surah Al-Hadid 1-6, kemudian berdoa. Insya Allah doa ini lebih lempeng, lebih nyampe kepada Allah ketimbang doa yang biasa. Al-Hadid ayat 1-6. Lebih cantik lagi kalau bacanya di dalam sholat hajat. Bacanya di dalam sholat hajat. Dihafal tuh. Ayat 1-6 surah Al-Hadid dihafal. Baca dalam sholat hajat. Rakaat yang pertama. Kulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasya'u. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u. Surah Ali Imran ayat 26-27. Kemudian rakaat yang keduanya Al-Hadid ayat 1-6. Dicoba aja. Dicoba aja. Sholat hajat baca doa. Sholat hajat baca doa. Satu hari sholat 5 kali kan. Berarti 5 kali sholat hajat. Insya Allah mudah-mudahan itu kabul. Baik, kita kembali ke persoalan kita. Suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang duduk. Kalau disebut nama Rasulullah, dijawab. Ya, tiba-tiba muncul di hadapan para sahabat semua seorang pria yang pakaiannya serba putih dan rambutnya sangat hitam. Orang ini tidak diketahui nih dari mana datangnya dan bukan orang sekitar sepertinya gitu. Lalu kemudian orang itu langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beradu lutut gitu. Begini. Duduk, melipat kaki, lutut. Nah, laki-laki yang datang ini pun begini juga. Lalu tiba-tiba orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, uraikanlah kepadaku anil Islam, tentang Islam. Lalu Rasulullah menjawab, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam ialah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gampang nih diucapin. Tapi ternyata banyak ilah di hati kita. Banyak Tuhan lain di hati kita. Berhala yang sifatnya patung gampang ditebas. Berhala yang sifatnya batu gampang dibuang. Berhala yang sifatnya pohon gampang ditebang. Tapi berhala yang sifatnya pikiran ini rada sulit. Orang suka mangkreng. Orang suka ngeyel. Dari mana kamu bisa menyutupi kebutuhan kamu? Oh, dari pekerjaan saya. Itu udah ilah namanya tuh. Ada Tuhan selain Allah yang bisa memenuhi hajat dia, pekerjaan enak aja. Coba begitu pekerjaannya diambil, loyo dia. Harus bersandar sama yang tidak pernah hilang, yang selalu hidup. Maka pondasi pertama muraqabah adalah syahadat ini. Antashhada alla ilaha illallah. Ketika punya kesulitan, kalau ditanya sama istri kita, Pak, kemana kita mencari pertolongan? Dengan pasti kita harus menjawab, ke Allah. Wih mantap ya. Nanti istri jawab lagi, ke Allah mau udah tahu, tapi kan kita mesti real. Nah loh, Allah dianggap enggak real. Yang enggak real itu justru yang kamu mau datengin. Yang tidak real itu justru yang kita mau datengin. Enggak percaya, kita akan lihat setelah yang satu ini. Silakan. Iklan. Kita nanti ditanya sama istri kita, Pak, dari mana kita memenuhi kebutuhan kita? Jawab dengan pasti, dari Allah. Iya dari Allah mah dari Allah, tapi kemana? Kan kita kuduril, kemananya juga jawab,
ke Allah. Tentu orang-orang yang sudah belajar menuntut ilmu akan tahu di mana Allah itu. Allah itu ada di mana? Ayo, ada yang tahu? Di masjid. Nah, benar, datang dong ke situ. Bawa tuh proposal, taruh tuh di mihrab, jegret. Bawa mobil yang mau dijual, masukin ke masjid. Nah, bilang sama Allah, ya Rob saya mau jual nih mobil. Bawa tuh motor yang mau dijual, taruh di atas sejadah. Allah ada di situ. Terus di mana lagi Allah? Di mana lagi Allah? Di rumah sakit. Kok Allah ada di rumah sakit? Iya kok Allah ada di rumah sakit? Rupanya di rumah sakit itu ada yang nggak bisa bayaran. Nggak bisa bayar rumah sakit. Nah ketika kita bisa datang lalu bayarin sakitnya dia, tuh seperti kita mendatangi Allah. Memang tuh ada suhuf ya, sahifah dari Musa alaihissalam. Ketika Allah bertanya kepada hambanya, kenapa kalian tidak menjengukku ketika aku sakit? Bingung. Emangnya Allah bisa sakit? Ternyata ketika si fulan itu sakit, ketika kita mengunjungi dia, menziarahi dia, mendoakan dia, kita seperti nengokin Allah, Masya Allah. Di mana lagi? Di orang-orang miskin yang nggak punya duit buat makan. Di bayi-bayi yang kelaparan, nggak punya susu. Di kolong jembatan. Semalam saya, badan demam menggigil kayak, Masya Allah. Kodo ceramah. Isya, mimpin sholat Isya, habis itu ceramah. Tapi subhanallah, habis maghrib badan menggigil, udah jalan nih, udah sholat maghrib berjamaah jalan. Gitu. Akhirnya saya tidur di kolong jembatan. Takdir Allah tuh semalam saya tidur di kolong jembatan, Masya Allah. Sadar-sadar mobil itu menepiknya, itu di kolong jembatan. Disuruh ngerasain teman-teman TKW di Jeddah ya, yang tidur di kolong jembatan, Masya Allah. Takdir. 2 jam saya tidur situ. Bangun-bangun jam 9. Alhamdulillah. Saya baca itu uzur namanya. Ya. Kita udah nawaitu, ya Allah bangunin saya pada saat Isya. Kita baca Fatihah 7 kali, baca salawat 7 kali, baca bismillah 7 kali, habis itu izin tidur, dikasih tidur. Izin nih kita, tolong Isya bangunin ya. Ternyata dilewatin ya, itu udah Allah udah. Ya kita biasa sholat tepat waktu, insya Allah. Kecuali ente pada yang kagak biasa sholat tepat waktu. Emang udah begitu sehari-harinya gitu. Lah kalau kita insya Allah saya husnuzon sama Allah. Allah ngasih toleransi sama kita. Dan subhanallah loh betul itu. Begitu saya bangun tidur, Allah kari enteng badan itu. Sampai hari ini, sampai pagi ini. Padahal hitungannya udah menggigil sangat nih. Ya Allah tuh, kita ajak dialog Allah. Kita ngajak dialog Allah. Fatihah diantar 7 kali, salawat 7 kali, istighfar 7 kali. Wah banyak nih amalannya nih, udah jangan kebanyakan nih. Nggak dipakai. Pemirsa kemarin ada yang berdiri nggak di layar kaca? Siapa yang nggak datang kemarin di sini, tapi nonton di rumah? Coba mana Ustadz Albar? Ustadz Albar? Iya Ustadz. Nah, ente mojok melulu nih. Dengerin Ustadz. Pemirsa, ada undangan dari Ustadz Albar. Ya. Undangan nyunatin. Undangan dia mau bikin walimatun nikah. Ya. Mau bikin akad nikah. Cuman jadi persoalan belum ada gandengannya. Ustadz, ya. Kemarin kan kita nyuruh berdiri nih. Ya. Orang-orang yang pada pengen sedekah 500.000 2 tahun. Atau sebulannya 20.000. Yang di Masjid An-Nida berdiri, terus kita minta kan? Iya. Masyarakat di tanah air yang nonton TV untuk berdiri juga. Iya. Nah,
Tanya Ustadz, siapa yang nggak hadir kemarin di sini tapi di rumah terus ikut berdiri terus Iya. tanya. Ayo Ibu. Nah, ada Ustaz, banyak banget tuh. Hah? Alhamdulillah, nih yang dekatan nih Ustaz nih ada nih. Ah, Nah, ini nih ya. Ustaz. Kita tanya Ustaz ya. Iya boleh. Oh, iya. Gini, bukan nunjuk tangan doang. Dia nyengir Ustaz. Siapa namanya? Nama saya Muslik Pak Syarif. Ustaz. Muslik, alhamdulillah. Ini jemaah lama nih, cuman absen nih. Hah, udah lama absen. Tadi kemarin ente ikut berdiri. Ya, Oh iya? ya. Nggak kayak orang bloon tuh. Di depan TV gitu berdiri. Ya memang nontonnya berdiri Ustaz kali. Nontonnya berdiri. Iya. Tapi tahu tuh ketika disuruh berdiri bahwa ada dorongan buat sedekah 20.000 buat penghafal Quran. Tahu Ustaz, tahu. Apa yang ada di pikiran Pak Muslik kemarin? Ya, kepikirnya makanya saya langsung ke sini itu Ustaz. Mau langsung ngasih gitu? Iya, Ustaz. Iya. Berapa ngasihnya? 500.000 Ustaz. Enggak lebihin buat saya enggak? Biasain kalau sedekah lebihin buat ustadznya. Lah, begitu. Enggak percaya dibilangin. Nih kalau kemari siapin 2 amplop. Ya. Iya Pak Muslik ya. Iya. Ini saya ngajarin. Saya ngajarin mahaba sama guru. Mahaba. Kalau gurunya tuh guru yang benar, nggak bakal ditelan semua, nggak. Betul. Sodako yang paling utama salah satunya adalah ke guru. Nggak percaya ente. Oh pantas gurunya, sozon ente. Pak Muslik. Ya. Sekarang bawa duit 500 nih. Ya. Subhanallah. Lebihannya bawa? Ngutang ente. Lah dulu kita kalau datang ke kiai-kiai, begitu caranya. Kita bawa kain yang dia senengin, ya kan? Kita bawa kelapa hasil kita panen, kita bawa apa? Zaman dulu gitu. Zaman rokok gudang garam merah. Iklan nih Ustaz. Aduh ya udahlah, sempret sama MNC. Di zaman dulu kan belum diharamin. Oh sekarang mau deh. Ya kita bawa beras, bawa apa ya. Coba Ustaz Albar, ibu-ibu Ustaz. Ustaz Albar, tuh ibu-ibu coba. Iya Ustaz. Wah berebut nih ibu-ibu Wah nih. ini Ustaz nih. Banyak ya Masya Allah. Tadi Ustaz bilang, kalau mau sedekah amplopnya 2. Tambah 1 lagi Ustaz, saya 3, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin saya ya setiap bulan saya udah jadi jemaah di sini Pak Ustadz. Oh. Ya setiap bulannya saya memberi. Alhamdulillah produknya sudah Iya. 1 juta. Terus tambah 500. Kemudian yang 20. Ibu beserta adik dan anak saya. Subhanallah. Iya dah. Sudah jadi anggota di sini. Anggota setiap sini, subhanallah. bulannya ya. Iya. Bahkan sampai majalahnya terkirim. Iya ta. Iya dari. Iya alhamdulillah. Ya, Tuh ada alhamdulillah. penampakan di belakang ibu. Iya. Kasih mic-nya kasih. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Mic-nya kasih di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin saya juga setiap tauziah Ustadz saya mengikuti TV, tapi saya nggak kesini Pak Ustadz karena rumah saya di Depok jauh. Jadi saya mengikuti setiap acara saya di TV itu tidak pernah. Kemarin ibu berdiri. Iya Pak Ikut Ustadz. berdiri? Saya ikut berdiri di rumah. Subhanallah. Dahsyat kan? La haula wala quwata illa billah. Jadi saya juga ikut PPA di Ciledug. Setiap bulan saya sisakan pensiun saya 50.000, kadang-kadang 100. Subhanallah. Jadi sekarang saya mau sedekah juga 500.000 sekarang. Tapi untuk Ustadz nggak ada. Iya. Itu kan kalau ada, kalau nggak ada nggak dipaksa. Iya, makanya saya bilang untuk Ustadz nggak ada. Iya. Terus
Kemarin Pak Ustadz, saya kan ikut umroh sama Pak Ustadz. Saya ikut tauziah juga di Mekah yang bulan puasa. Bulan puasa yang kemarin sama Ustadz sama Ustadz saya ikut tauziah juga. Jadi saya kan pernah mengatakan sama Pak Ustadz bahwa anak saya ingin masuk ke Darul Quran. Sekarang anak saya itu cucu saya ada, Pak. Oh, dibawa. Dia ingin sekali masuk pesantren Pak Ustadz. Yang mana anaknya? Cucunya mana? Cucunya Bu Haji? Mana? Oh ini, cakep banget. Coba berdiri. Berdiri sayang. Oh subhanallah. Dia udah sekarang kelas 6 Pak Ustadz. Oh ini kelas 6 sekarang. Itu tiap malam minta ke sini, tapi kita kan nggak ada kendaraan. Tadi kebetulan kita minjam kendaraan dengan saudara saya. Oh, siapa namanya? Faris. Faris mau nyantren mau? Oh ya, kemauan sendiri apa disuruh nenek? Kemauan sendiri. Subhanallah, kemauan sendiri. Jarang-jarang nih punya anak mau disantrenin. Kenapa anak-anak jarang ada yang mau nyantren? Karena ibu bapak juga sih. Lo jangan bandel ya, bandel gue santrenin lo. Jadi kesannya tuh pesantren tempat buangan gitu. Awas lo ya, emas antrenin lo. Kok kayak pada sekarang pesantren tuh enak. Pesantren tuh dia dari dulu ke pesantren enak, cuman kitanya aja yang salah baca. Faris, Ustadz doain mudah-mudahan Faris dan semua anak-anak bapak ibu yang pada nyantren nanti di pesantren penghafal Al-Quran dimanapun berada, tidak cuma di Darul Quran, mudah-mudahan besok ada yang menjadi pemimpin umat. Amin. Ada yang menjadi pemimpin bangsa. Amin. Ada yang menjadi pemimpin agamanya Allah. Amin. Dan insya Allah nanti akan berkibar dunia akhirat dengan Al-Qurannya. Ya. Faris ada yang mau disampaikan sama nenek? Enggak ada. Faris nyantren di pesantren Ustadz, Faris nggak usah bayar. Ya. Yang bayar neneknya aja. Pak Ustadz, maksudnya sekarang mau... masih ada apa? Maksudnya mendaftarnya bagaimana caranya? Gitu. Oh iya, daftarnya pemirsa yang paling gampang kesini aja. Jadi sekarang kita boleh daftar, ya, Pak? Boleh di depan. Oh, iya. Di sini aja pemirsa, kemari sekalian jalan-jalan. Di sini tuh ada Masjid Atin. Ya, buat orang kampung mah Masjid Atin, Masya Allah. Di sini ada Masjid Kobamas. Jadi sambil jalan-jalan gitu sama keluarga, bawa mobil dari sono gitu. Kalau memang bangsa di masjid di Jawa mah datang kemari ke Istiqlal dulu, ke Monas dulu, ya, ke Masjid An-Nida sini Selasa Rebo. Terus kalau sempat mampir nanti ke Ustadz Arifin Ilham. Kalau nanti hari Minggunya ada Ustadz Danu, mampir ke Ustadz Danu. Terus seminggu udah niatin silaturahim. Nah daftarnya ke pesantren Darul Quran di sini aja, di MNC. Tiap hari Selasa sama Rebo. Ya, tiap Selasa sama Rebo. Udah tahu berapa duit bayarnya? Bayarnya sekarang murah. Ya. Yeah. Cuman 200.000. Kok katanya kemarin 2 juta? Ya 200.000 kasih sama orang lain, nanti dapat rezeki 2 juta. Nah, ntar 2 jutanya baru bayar ke pesantren. Bayar sekarang 2 juta. Uang gedungnya 2 juta. Terus bulanannya kita 580.000. Udah semua tuh. Ya, buat ibu dan bapak yang punya rezeki lebih, nanti monitor, ambil 1-2 anak, bayarin sama kita gitu. Insya Allah. Ya ibu ya. Buat anak-anak yang berprestasi, insya Allah kita akan hadiahkan hadiah dari pesantren, insya Allah mudah-mudahan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita kembali sebentar. Terima kasih buat yang pada udah bangun berdiri ya untuk bersedekah 20.000 per bulan. Jangan merasa berat, jangan maksain harus 500.000, jangan. Jangan maksain harus saya pengen langsung 500. Enggak perlu. 20.000 sebulan insya Allah nggak apa-apa. Niatan udah dipasang sama Allah ya, udah diterima oleh Allah insya Allah. Ya, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah kita bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau sedikit mereview sebelum kita commercial break, ya, ketika ada yang nipu, sudah, la ilaha illallah. Tidak ada yang nipu, kecuali Allah aja udah yang ambil. Ketika tabrakan, bukan karena ada orang lalai atau sopir kita yang sudah, Allah sudah. Atau ketika terjadi kita punya untung pun, Allah nih yang bikin kita untung. Ketika kita kerja, Allah nih yang masukin kita kerja. Akhirnya kita tidak menjadi orang yang lupa. Nah, orang laki ini
sebagian dari ibu dan bapak sudah tahu siapa dia. Kenapa dia nanti yang bertanya kepada Rasulullah, dia juga yang membenarkan. Kenapa nanti dia yang bertanya sama Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab, dia juga yang bilang sadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Kita akan lihat siapa gerangan orang yang datang ini, tapi setelah yang berikut ini, silahkan. Wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah saya termasuk kemarin yang tidak hadir, yang saya tanggapi sangat dahsyat gitu ya. Kalau setiap orang sedekah 20.000 per bulan dimanapun ada berada, banyak muncul rumah-rumah tahfidz. Termasuk kami sudah launching sampai sekarang masih belum. Nah mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk masyarakat yang ada di daerah. Kemudian yang kedua ada pertanyaan mengenai sekolah itu. Anak saya sudah survei kemana-mana bahkan ingin gitu sekolah di Darul Quran. Tapi anak itu bertanya, saya nanti kalau sekolah di sana ketinggalan. Orang lain sudah kelas 1 SMP, saya masih ketinggalan. Nah ini mohon penjelasan dari Ustadz bagaimana untuk, ya namanya orang tua pasti mikirnya ada yang ujiannya dan untuk kelanjutannya gitu. Subhanallah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MPR kita yang dulu ya namanya Ustadz Hidayat Nur Wahid. Ya. Alumni Gontor. Emang megang ijazah tuh. Megang ijazah tuh dari pemerintah. Kagak lagi ikut ujian persamaan aja begitu. Ya, tapi apakah tidak melanjutkan? Melanjutkan, pergi ke Timur Tengah malah. Ya. Di sini ada alumni Pakistan juga, Ustadz Jaya. Ustadz Jaya Rukmana. Ustadz Jaya, coba sini. Antum sini. Jadi nggak usah khawatir kalau kita menyantren akan jadi telat. Enggak. Apalagi sekarang kan kita bisa ikut ujian persamaan. Ya. Antum dulu di Islamabad deh. Iya, Ustaz. S1 apa S2 di sana? S2. S2. Dulu waktu SMP SMA-nya di mana? Alhamdulillah di pesantren Gontor juga. Kemudian untuk ijazah SMA saya mengikuti persamaan juga. Ya. Ikut ujian persamaan. Paket C lah kalau sekarang mah dikenalnya gitu. Dan itu udah ratusan ribu orang, bukan cuma ratusan orang, tapi antum alumni tahun berapa? 97. Tahun 97 tuh. Ya. Alhamdulillah nih. Jadi ini Ustadz Jaya. Sekarang beliau memimpin pesantren di Darul Quran. Beliau S2-nya di Pakistan. Ya, pulang bawa oleh-oleh perempuan Pakistan. Enggak, asli Cengkareng aja. Asli Cengkareng. Ya alhamdulillah. Istrinya dia, saudara saya. Alhamdulillah. Fadl. Syukran Ustadz. Jadi di pesantren Darul Quran dan di beberapa pesantren lain yang sikoh, yang kepengen ada di track, termasuk pesantren Kiai di Batam, Kiai Solihan di Batam. Kita bukan memusuhi pemerintah, enggak, kita tetap pakai pemerintah punya. Bahkan ada pesantren-pesantren yang tetap ada sekolah formalnya. Cuman kalau di kita, ya kita Quran aja dulu, Quran sama bahasa sama akhlak dulu. Ya selama 2 tahun. Dan itu pun gak selamanya. 1-2 tahun aja. Habis itu ikut persamaan. Kemudian berangkat dah. Nah angkatan pertama Darul Quran kan Darul Quran baru nih. Angkatan pertama itu diragukan dulu. Kenapa? Dulu malah belum ada izinnya kita. Kalau sekarang mah apa? Kita udah ada izinnya bisa ngeluarin sendiri ijazah. Dulu belum ada izinnya. Diragukan. Saya bilang sama orang-orang tua. Kenapa sih ente jadi pada khawatir sama ijazah? Orang jutaan orang sekarang megang ijazahnya di kerja. Mendingan tuh anak megang Allah. Kalau sudah ada Allah, udah insya Allah deh. Tentu kalimat ini bukan hitam putih. Tentu tetap dunianya kita kejar juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah ternyata alhamdulillah orang-orang tua murid yang bertahan. Waktu itu cuma 11 orang Pak yang bertahan. 11 apa berapa belas orang yang bertahan betul-betul. Sebagian yang gak percaya karena sistem pendidikannya. Wah dulu katanya ada. Ambil dia. Ya saya bilang mau gimana ya ambil aja udah. Tapi yang bertahan, salah satu yang bertahan kemarin telepon saya dari Malaysia. Istri saya sama saya yang pengen netes air mata. Kiai, kita udah ada alumni nih. Salah satu yang bertahan yang gak ada ijazah dari kita ini. Telepon, ayah gimana kabarnya, kan manggil saya ayah nih kalau di pesantren.
Ayah gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ayah, Maya mau ngundang nih ayah nih ke Malaysia. Subhanallah, ternyata anak kita ada yang di Malaysia. Malaysia tuh malah yang pada ribut ujian akhir nasional lagi pada puyeng nih. Lulus apa kagak? Diher atau tidak? Afwan ya. Ini persoalan pendidikan bangsa ini. Makanya saya begini, daripada ikut-ikutan pusing, kita istiqomah aja di Quran. Anteng aja udah. Anteng aja deh. Saya bilang kalaupun kemudian anak ini tetap tidak punya ijazah legal formal, yang ngetrek aja sekolah bahasa. Ke New Zealand berangkat aja sekolah bahasa. Nggak perlu juga dia pakai sekolah tinggi-tinggi. Kalau umpama dia bakalan jadi berantakan mah. Kecuali kita bakal yang cakep, sekolah tingginya jalan, lebih cakep lagi tentu saja. Nah ketika si anak ini menghafal Quran, sholat malamnya jalan, orang tua kan rezekinya banyak. Siapin perusahaan satu. Begitu pulang suruh jadi bos. Nanti yang S1, S2, S3 pada ngelamar sama dia. Subhanallah. Nah itu anak-anak saya yang kemarin yang Darul Quran angkatan pertama. Alhamdulillah itu. Karena mereka percaya bahwa Quran adalah modal buat dia. Sehingga dia tidak khawatir terhadap angka, nilai, ijazah. Nggak khawatir. Ternyata ada satu santri saya namanya Maya, perempuan. Beliau tembus ke UI. Universitas Islam Internasional di Malaysia. Masya Allah. Dan beasiswa lagi. Beasiswa dari bapaknya. Lah bapaknya testimoni ke saya. Saya sejak anak saya masuk pesantren, tuh rezeki ada aja. Berarti duit dari siapa? Ini dari Allah juga. Wasilahnya wasilah Allah. Baik, di penghujung kita punya taklim, kita selesaikan. Ya. Wa anna Muhammad Rasulullah. Bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa tuqimas salata, Anda semua menjalankan sholat, waktu dia zakata, mengeluarkan zakat, watasuma Ramadan, dan kemudian berpuasa Ramadan, watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian berhaji ke Baitullah kalau memang kalian mampu berangkat. Kemudian orang ini menjawab, benar engkau. Lalu para sahabat bingung, kok ada orang baru datang bertanya pada Rasulullah, Rasulullah jawab dan dibilang benar. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, orang yang tadi datang adalah Jibril alaihissalatu wassalam. Ya, babul muraqabah pondasinya adalah syahadat. Pondasinya adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Penuhi ini insya Allah. Ya, pendekatan kita kepada Allah akan sempurna tiang-tiangnya. Buat bapak dan ibu yang belum berangkat haji karena 1 dan 2 hal. 1, jangan tinggal sholat duha. 2, jangan tinggal sholat malam. 3, banyakin sedekah. 4, berdoa pada Gusti Allah. Berdoa apa Allah? Berdoa. Ya Allah berangkatin saya ke Mekah sama istri saya. Ya Allah berangkatin saya ke Mekah. Haji sama suami saya. Sama anak-anak saya. Sama orang-orang. Minta. Jangan gak minta. Nih bulan Maret besok. Akhir Maret saya berangkat umroh. Ke Baitullah Al-Haram. Yang pada mau ikut. Saksikan kebenaran Allah. Saksikan kebesaran Allah. Pemirsa yang pada mau ikut. Akhir Maret umroh sama saya. Pendaftaran terakhir itu tanggal 10 Maret. Tes. Saya senang kalau bapak dan ibu punya duit lalu daftar. Tapi saya lebih senang bapak dan ibu gak punya duit tapi daftar. Masih ada waktu. Januari belum habis. Baru di awal. Februari juga belum. Maret masih ada 10 hari. 2 bulan 10 hari. Bapak dan ibu selama 2 bulan 10 hari kenyangin orang yang lapar. Kasih duit orang yang susah. Yang ukurannya belum ukuran berangkat umroh. Saksikan. Nanti Allah akan kasih ibu dan bapak duit. Tahu-tahu tanggal 10 bisa daftar, bisa bayar. Bisa berangkat ke Baitullah Al-Haram. Insya Allah. Ya dah. Kita sudahi dulu pengajian kita sampai di sini. Ya. Yakinlah Allah Maha melihat kita. Maha mengawasi kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari maksiat. Tapi kemudian tergoda terus. Untuk berbuat baik, untuk membaguskan amal soleh, hingga kemudian kita menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada mau sedekah yang 20 ribuan, kalau emang susah nyampe ke Darul Quran, bagiin aja mas ya pakai, insya Allah nyampe. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, ya, dan menolong kita semua. Yang pada bisa datang ke MNC datang, karena nawaitunya kan buat penghafal Al-Quran, toh? Nawaitunya 20 ribu itu buat pembibitan penghafal Al-Quran. Sini dah, silaturahim mas saya. Barang-barang datang. Saat saya ada di jauh juga ada pesawat.
Ya ilah sedekahnya 20 masa naik pesawat. Ya, ya sesuaikan aja. Ya, insya Allah saya tunggu. Nggak usah daftar, nggak usah bayar untuk hadir di MNC, nggak usah. Kecuali ibu dan bapak bawa rombongan. Kalau ibu dan bapak bawa rombongan, emang kudu telepon. Ya, kudu telepon ke MNC karena kaitannya dengan tempat. Tempatnya cuma di masjid. Barakallah, kita berdoa dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membuat pengajian kita ini pengajian yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.